Menko Polhukam Mahfud MD pada Senin siang merespon serius bocornya informasi tentang kemungkinan pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Informasi tersebut dihembuskan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan isu pemilu dengan sistem proporsional tertutup tersebut sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait sistem proporsional terbuka. Mahfud yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MK meminta Mahkamah Konstitusi agar mengusut siapa pembocor informasi yang masih dalam proses uji materi dan belum diputuskan MK. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam. Saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Sebelumnya pada 28 Mei atau pada hari Minggu lalu, Denny Indrayana menerima bocoran informasi bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup dengan putusan 6-3. Artinya, 6 dari 9 hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon atau penggugat agar pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sementara 3 hakim konstitusi memberikan jawaban yang berbeda atau dissenting opinion. Namun Denny Indrayana merahasiakan siapa yang membocorkan informasi tersebut kepadanya. Namun Denny memastikan informasi yang diterimanya bukan dari hakim konstitusi. Lebih lanjut, Denny menyinyakan jika MK memutuskan seperti informasi yang diterimanya, maka Indonesia akan kembali kepada pemilu di masa Orde Baru yang diklaim otoritarian dan koruptif. Menanggapi pernyataan Denny Indrayana tersebut, Mahfud MD meminta Denny Indrayana menjelaskan kepada publik perihal kebenaran informasi tersebut. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah ketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK itu. Ironis, jika memang MK mengharuskan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, proses tahapan pemilu 2024 tengah dijalankan Komisi Pemilihan Umum KPU dengan sistem proporsional terbuka, dengan membuka kesempatan partai politik peserta pemilu mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya. Melihat situasi dan kondisi ini, bagaimana tanggapan KPU mengenai hal ini? KPU tidak bisa merespon isu-isu politik yang sifatnya spekulatif. Ya, dalam penyelenggaraan pemilu, kami harus menjalankan prinsip berkepastian hukum. Isu-isu yang berkembang tersebut kan itu belum mengandung unsur kepastian hukum. Mari kita tunggu Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap perkara judicial review nomor 114/PU strip 20 Romawi /2022. Bola panas kini ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Mau dibawa kemanakah pemilu 2024 nanti? Akankah pemilu dengan tahapannya yang sedang berlangsung dengan sistem proporsional terbuka? Atau mengulang seluruh proses tahapan pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup yang berpotensi menciptakan kericuhan politik? Dari Jakarta, Aji Atmoko, Faisal Bahri, Ahmad Rizky, RTV.